Suang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihhu. Faqala aidan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi syai'un illa al-ju'i wal 'atash. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah beri pada kita taufik dan hidayah, yaitu satu petunjuk yang memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan Islam, untuk mengamalkan agama. Sebab tidak banyak orang yang mampu, yang ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Kebanyakan dari kita hari ini tengah disibukkan oleh perkara-perkara dunia. Bahkan walaupun di waktu-waktu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan di antara kita masih disibukkan oleh urusan dunia. Betapa ruginya satu orang diberi kesempatan untuk ibadah tapi dia tidak menggunakan waktu itu untuk ibadah. Betapa ruginya. Sama juga kita sedang lapar, diberi nasi yang enak, diberi ayam goreng tapi kita tidak makan. Maka yang rugi adalah kita sendiri. Hari ini begitulah manusia. Mereka lupa bahwa kesempatan hidup di dunia ini hanya sekali. Beribadah ini dikasih kesempatan waktu kita sehat, waktu kita lapang. Kalau sudah sempit, nanti ada alasan sempit. Kalau sudah sakit, ada alasan sakit.
Kalau sudah tua ada alasan tua, kalau sudah pensiun ada alasan pensiun. Padahal hidup kita ini mutlak 100% harus untuk ibadah kepada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah aku saja. Nah, ini sudah merupakan satu konsep Islam. Satu konsepnya Allah bahwa manusia dan jin itu untuk jemaah Allah saja. Tidak ada perkara lain. Dalam dia berbisnis pun dia sembah Allah. Dalam dia bekerja pun dia sembah Allah. Dalam dia berjalan pun safar dia sembah Allah. Dalam dia pergi toilet pun dia sembah Allah juga. Karena semua itu ada ketentuan. Ada perintah Allah, ada larangan Allah. Dan ada contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita bacakan satu ayat di surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, yaitu hudal linnas, untuk sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinat, dan penjelasan uraian tentang al-huda, petunjuk itu. Wal furqan, dan juga sebagai furqan. Jadi berapa tuh? Hudal linnas wa bayyinat wal furqan. Petunjuk kepada manusia dan uraian-uraian terhadap petunjuk itu, dan furqan, pembeda. Sehingga setiap orang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahamkan hidup dia terhadap Al-Qur'an. Nah, ini penting hadirnya mulia. Sebab kalau kita tidak paham Al-Qur'an ini, langsung kita sebenarnya keliru di dalam berislam. Walaupun dapat pahala. Makanya Al-Qur'an ini walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak hafal, tapi kita harus mengimaninya, bahwa ini adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebab ada sebagian orang hari ini, saya kalau belum mengerti, saya tak perlu yakin kepada Al-Qur'an. Harus diteliti dulu, harus diperiksa dulu ini Al-Qur'an. Harus dikritisi. Ya, tidak boleh. Kalau kita mau mengkritisi Al-Qur'an berarti cacat akidah kita. Boleh syahadat ulang. Maka walaupun kita belum hafal Al-Quran, belum tahu Al-Quran, tapi tetap mengimani Quran. Sebab itu merupakan salah satu dari rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikatnya Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Takdir ada dua, takdir baik, takdir buruk. Tapi yang terbaik adalah ma qadarallahu haqqa qadrih. Apa yang sudah menjadi takdir Allah, itulah yang paling bagus. Apa yang telah Allah tetapkan kepada kita, itulah yang menjadi, yang harus kita terima. Inilah iman. Apa yang Allah tetapkan pada kita, itulah yang kita punya. Nah, maka Quran ini sudah memberikan kepada kita, Allah telah memberikan janji-janji yang banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Bagi kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka diberi surga. Janji itu belum nampak lagi. Bukan langsung kita janji terus nampak benda itu, tidak. Tapi tunggu, nanti ada satu saat surga itu bukan ada di dunia ini. Tapi kalau di dunia baru ada taman-taman surga saja. Raudatul Jannah Masajidullah. Taman-taman surga adalah masjid-masjidnya Allah. Sekarang berada di taman lah kita nih, taman-taman surga. Makanya sering-sering masuk taman surga, supaya nanti tak susah masuk surga lagi. Tinggal satu langkah saja masuk pintu surga. Tapi kalau jarang-jarang masuk taman surga, nah, 5 kali sehari semalam kita masuk taman surga, masuk masjid. Jadi di bulan Ramadan itu nanti itu ada dua
dua peristiwa besar. Yang pertama adalah bulannya Al-Quran, yang kedua bulan jihad. Ya, pertama bulan Al-Quran, yang kedua bulan jihad. Kenapa dibilang bulan Al-Quran? Karena memang di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kenapa dibilang bulan jihad? Karena di bulan Ramadan itu juga turun pertama kali perintah jihad, perang Badar. Ini kita harus pahami. Apa makna daripada Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Apa yang kita pahami terhadap Quran itu? Apakah cukup kita hanya menghafal teks daripada Al-Quran? Kita lagu-lagukan, kita baca makhrajnya, tajwidnya, seronoklah, bagus, hafalkan 30 juz. Apakah cukup? Tidak cukup. Harus kita dalami lagi, mustami'in. Pertama kita mendengar. Yang kedua muta'allimin, belajar. Muta'allimin itu belajar terus menerus, bukan berhenti satu kali belajar saja, terus belajar. Tidak ada kenal lelah, tidak ada kenal berhenti, tidak ada kenal umur. Belajar Al-Quran senantiasa. Karena Nabi telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini paling baiklah nih. Siapa pekerjaan dia belajar terhadap Al-Quran sekaligus mengajarkan Al-Quran, tuh orang paling baik lah tuh, the best lah tuh. Jangan kita anggap yang lain-lain baik. Oh, dia punya jabatan bagus, dia punya rumah bagus, terus kita iri hati kepada dia. Padahal di dalam diri kita sudah ditempelkan Allah Al-Quran, tapi kita iri hati kepada orang-orang dunia. Ini tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka Al-Quran ini kita jadikan satu pedoman hidup kita, satu petunjuk, satu pedoman, dan kita terarahkan hidup kita daripada Al-Quran itu. Maka di dalam ayat yang berikutnya disebutkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila ditanya oleh hambaku tentang aku, wahai Muhammad, katakan sesungguhnya aku sangat dekat. Jadi Allah itu sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ujibud da'watad da'i, aku senantiasa mengijabah semua doa orang yang berdoa. Allah itu, sifat Allah itu mengijabah. Makanya kita jangan takut tidak dijawab doa kita. Kita berdoa terus kepada Allah SWT. Falyastajibuli, maka oleh karena itu kamu mintalah pada aku. Tapi syaratnya wal yu'minu bi, kamu beriman. Mana boleh minta tak ada iman. Banyak sekali alasan syarat orang dikabulkan doanya. Ada syarat dikabulkan doa. Satu ketika Rasulullah SAW pulang daripada dakwah dia ke rumah, maka dia sibuk mandi, ganti pakaian, dia berangkat lagi. Tidak ditegur Aisyah radhiyallahu anha sang istri. Langsung dia pergi masjid, terus naik mimbar. Maka dia berdiri di atas mimbar, dia langsung berkhutbah. Ya ayyuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar qabla an tas'aluni wala ujiba lakum. Wahai manusia, kamu lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kamu meminta kepada aku tidak akan penuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kamu minta tolong, tidak akan ditolong oleh Allah. Jadi syarat doa dikabulkan ini adalah amar ma'ruf nahi munkar, dakwah. Makanya kita jangan segan-segan berdakwah, jangan malu-malu berdakwah, jangan takut-takut berdakwah, jangan malas-malas berdakwah. Ini satu pekerjaan yang penuh tantangan, mendakwahkan Al-Quran. Nabi itu dapat satu ayat langsung dakwah.
Bukan disusun dulu satu, bikin kitab dulu, kitab Al-Quran, kitab tafsirnya dulu, ya enggak? Kumpulkan dulu mushaf-mushaf itu semua, baru sudah penuh 30 juzuk bersama arti dan terjemahnya, baru Nabi dakwah. Tidak, bukan macam kita. Kalau kita takut tak ada ilmu, tak mau dakwah, siapa kita yang ada ilmu? Coba bagi unjuk, siapa satu dunia ni yang ada ilmu? Tak ada orang yang berilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidak aku berikan kepada kamu sekalian satu ilmu kecuali sedikit saja. Apa? Mana ada ilmu kita? Nabi pun bukan dengan ilmu dia berdakwah. Nabi itu dengan diri dia berdakwah. Nah, apabila datang satu ayat saja langsung Nabi dakwah. Hampir-hampir tidak ada ayat Quran itu yang sepi daripada dakwah. Hampir-hampir. Buktinya dari pertama Iqra sampai ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini semua ayat-ayat dakwah. Tidak free daripada dakwah. Dan tidak pernah ceritanya Nabi lepas mengaji terus pulang tidur. Bukan macam kita, pulang daripada mengaji, makan kue, minum susu, tidur. Catatan-catatan taruh laci, taruh masuk SMS, simpan dalam HP. Bukan begitu. Nabi tidak, satu Iqra sudah didakwahkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tuh. Baca Muhammad, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala bentuk apa yang ada ni, Allah yang menciptakan. Bukan ada manusia ni pandai membuat apa pun. Kita pun tak sedar, tiba-tiba kita sudah jadi manusia. Macam mana Allah bikin macam kita ni? Ada mata, pandai menengok lagi. Tengok warna merah pun pandai, tengok warna hijau pun pandai, tengok warna kuning pun pandai. Coba kalau kita buta warna, tak faham ini warna apa, putih semua, abu-abu semua. Telinga kita pun kita Allah ciptakan telinga, sehingga dia boleh mendengar suara azan, boleh mendengar suara Al-Quran, boleh mendengar musik-musik, boleh mendengar suara kambing, dia boleh membedakan suara ayam, suara itik. Macam mana tu? Siapa buat tu? Apakah pernah kita memikirkan hal itu? Hidung kita boleh cium bau kasturi, dia faham. Minyak wangi pun ada 1000 macam, dia boleh bedakan. Coba. Cium buah-buahan pun, langsat sama durian, dia pun paham. Oh, ini bau durian, ini bau langsat. Coba. Ini bau ikan masin, ini bau ayam goreng, dia paham. Hidung. Macam mana tu? Ada apa di dalam hidung? Coba periksa hidung tuan. Beginikan sikit sama kaca cermin tu. Macam mana? Ada apa di dalam? Kenapa boleh dicium banyak-banyak? Inilah lidah kita ni, coba. Dia boleh rasa pahit, rasa asam sikit, rasa manis, rasa getir. Macam mana tu? Lidah kita ni kecil saja. Boleh cakap Melayu, boleh cakap Minang, boleh cakap Inggeris, boleh cakap Arab, boleh cakap Urdu. Subhanallah. Pergi kita ke hutan, ada orang asli, cakapnya pun lain lagi. Pergi Pulau Jawa, belah sini bahasa Sunda, belah sini bahasa Jawa, belah sini bahasa Madura, tak faham satu sama lain. Siapa mengajarkan bahasa itu? Inilah Al-Quran. Al-Quran telah menceritakan itu semua secara persis, secara tafsil, secara panjang lebar. Tidak ada yang kurang satupun. Inna fi apa katanya di situ? Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda kebesaran Allah diciptakannya kamu dari tanah, kemudian kamu disebarluaskan menjadi manusia yang banyak. Begitu Allah menciptakan begitu banyak
khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah telah menjadikan langit dan bumi dan apa-apa yang di antaranya pada sittati ayyam, 6 hari. Tsumma istawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Sampai kepada langit, maka dibuatkan di situ sab'a samawat, 7 lapis langit. Allahu akbar. Mana pun lapis langit yang pertama pun kita tak paham. Lapis langit kedua apalagi makin tak paham kita. Lapis langit ketiga pun makin tak paham kita. Macam-macam kita sudah profesor, sudah doktor, tapi langit pertama pun kita tak paham. Berapa banyak bintang di langit pun kita tak paham. Cuma Abu Nawas yang paham. Abu Nawas ditanya, Abu Nawas berapa jumlah bintang di langit? Dia bilang sebanyak rambut di kepala. Kiralah, kecuali kepala botak. Tak ada rambutnya. Itu maksudnya bahasa hikmah lah. Tapi begitu ciptaan Allah begitu banyak, diceritakan semua di Al-Quran. Apa yang tak ada ceritakan Al-Quran? Akhir-akhir hayat kita pun diceritakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia kerjakan esok hari. Esok ya. Saya buat pasti nih esok. Mana boleh cakap macam tu? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang yang paham apa yang akan dia kerjakan esok hari. Kematian pun begitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu orang yang tahu di bumi mana dia akan mati. Makanya kita jangan nak mati. Aku nanti mati di Kuantan saja, bikin kubur. Jangan. Ya kalau mati kita di Kuantan. Kalau mati di laut Kuantan, macam mana pula? Hanyut, hilang. Kalau mati atas kapal terbang, meledak kapal terbangnya, pecah, hancur, habis. Tak ada, nama pun tak nampak, barang pun tak nampak. Jadi gaib. Makanya yang penting bekal untuk kematian. Ini diceritakan semua Al-Quran. Jadi bulan Al-Quran ini bulan kepahaman hidup kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, supaya kita paham apa Quran itu isinya. Al-Quran menceritakan hari kiamat secara persis. Nanti hari kiamat ini akan datang. Al-Quran menceritakan langit dan bumi dan matahari terbit dari timur dan barat dan tenggelam di barat. Semua itu Allah ciptakan. Nanti di hari kiamat ini akan terjadi huru hara. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Nanti apabila diguncang seguncang-guncangnya ini terjadilah hari kiamat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari itu semuanya diceritakan tentang berita kehidupan dia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah. Barang siapa mengamalkan satu zarrah amalan baik, maka dia akan nampakkan di situ. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa beramal satu biji zarrah amalan yang buruk pun akan ditampakkan juga. Tak ada yang hilang. Semua dijelaskan. Semua tertulis oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, perkataan, perbuatan kecuali ditulis adalah raqib dan atid. Allah ini maha meliput. Wallahu muhit. Allah itu maha meliput. Tak ada satu pun yang tidak terliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu isi Al-Quran. Al-Quran juga menceritakan antara orang beriman, orang kafir, orang musyrik, orang munafik, bentuk-bentuk manusia diceritakan di dalam Al-Quran. Al-Quran menceritakan juga kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Tubba, Ashabul Aikah, orang-orang tegap badan, 14 hasta. Berapa tuh 14 hasta? 7 meter. Coba tegak berapa meter? Paling 1,5 meter. Ini 7 meter nih. Ini saja ke sini ada mungkin 3 ya. 3 kali 2 3 6. Tambah 2,5 ini lagi tinggi. Kaum Tuba, kaum Samud. Allah ceritakan dalam Al-Quran semua.
Allah ceritakan sifat-sifat munafik, sifat-sifat orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka, apa kamu kasih ingat atau tidak kamu kasih ingat, mereka tidak akan beriman. Di dalam ayat lain Allah menceritakan tentang orang kafir, innal ladzina kafaru lan tunya anhumus syai'un. Tidak ada yang memberikan kepada mereka itu kebaikan-kebaikan sedikit pun. Menceritakan juga tentang orang munafik. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Demikianlah orang munafik itu, tadinya mereka beriman, kemudian belakangan dia hatinya menjadi keras karena tebal masuk dunia dalam hati dia. Fahum la yafqahun, dan akhirnya tidak dapat paham lagi terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan semua dalam Quran. Nah, itu makanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan tadabbur, bulan kita memikirkan, bulan mengkaji, bulan kita memahami, menelaah kembali, introspeksi hati kita, diri kita. Sudah banyakkah amal kita atau belum? Macam mana kita 11 bulan yang silam? Apa yang kita kerjakan 11 bulan yang silam? Esok sudah masuk bulan Ramadan. Apa bekal kita untuk Ramadan ini? Bagaimanakah, siapkah hati kita untuk istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab di bulan Ramadan ini penuh kebaikan-kebaikan. Di awalnya pun rahmat, pertengahannya pun keampunan, di akhirnya pun dibebaskan dari api neraka. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqum minan nar. 10 hari pertama itu bulan rahmat. Makanya orang mendapat kasih sayang Allah dibuka sekarang nih. Pintu gerbang kasih sayang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagi-bagi semua secara free. Semua orang dapat rahmat. Semua orang ingin kebaikan di bulan Ramadan. Yang tak pernah muka dia datang ke masjid pun tiba-tiba sudah rajin ke masjid. Yang tak pernah pakai peci pun sudah pakai peci. Yang tak pernah pakai baju koko sudah pakai baju koko, Masya Allah. Yang tak pernah bawa minyak wangi sudah bawa minyak wangi. Tak pernah sedekah jadi sedekah. Subhanallah, itu rahmat Allah, itu rahmat Allah. Maka 10 hari pertama ni rahmat Allah ni sudah dibuka. Betul-betullah kita rebut rahmat Allah ni. Jangan sampai kita lupa. Di bulan Ramadan ni subhanallah. Tadi sudah dibacakan hadisnya. Di bulan Ramadan ini, ya kan, semua pahala dilipat gandakan. Amal-amal sunnah dikira wajib. Amal wajib dilipat ganda. Dalam satu hadis 10 ganda, dalam satu hadis 70 ganda, dalam satu hadis 100 ganda. Dalam satu hadis, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah suka-suka Allah. Berapa mau lipat ganda? Tak ada kira lagi. Habis-habisan. Suka hati kita mau ambil pahala tumpuk-tumpuk di gudang, di store banyak-banyak pahala. Asal kita mau. Artinya apa? 24 hours amal. Dari pagi, malam, tidur, bangun, siang lagi. Quran terus baca, zikir terus, tasbih terus, solat-solat sunat terus, baca Quran terus, tahajud, tarawih, sedekah, buat baik, istighfar, taubat. Subhanallah. Ini jadi orang kaya lah nih bulan Ramadan nih. Kaya pahala, kaya kebaikan, kaya pahala. Pahala yang berlipat ganda. Apalagi kalau di bulan Ramadan ini kita betul-betul amal ibadah kita. Jangan sampai salah. Kalau boleh di setiap masjid itu ada takjil. Ada takjil maksudnya apa? Supaya kita sembahyang maghrib itu segera. Jangan kita kalau kita di rumah nanti buka puasa sudah perut sudah bengkak, ya tak? Semua makanan masuk. Ketupat pun sudah masuk. Lontong apa namanya itu, kolak pun sudah masuk, jus 3 macam sudah masuk. Buncitlah perut. Mana sempat lagi ke masjid. Sembayang 3 rakaat di rumah pun cepat-cepat. Yang penting baru terduduklah depan televisi. Tunggu waktu Isya pelan-pelan datang. Nanti kalau sudah salat tarawih baru sampai ke jalan-jalan raya.
Ini adat istiadat kita lah macam tu setiap tahun. Padahal tidak pernah begitu. Semestinya sholat maghrib, sholat isya itu lebih ramai daripada sholat tarawih. Semestinya. Karena ini yang fardu, sholat maghrib. Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar ini fardu. Apabila kita tinggalkan satu saja dengan sengaja, kita berdosa, langsung dipanggil kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebut man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja sekali saja, sudah pasti kafirnya. Hukuman finnar, di neraka satu hukum. Satu hukum itu 80 tahun. Satu tahun 360 hari. Satu hari di akhirat 1000 tahun dunia. 28.800.000 tahun cash and carry. Satu orang Islam yang dengan sengaja meninggalkan sholat sekali saja, dia wajib masuk neraka 28.800.000 tahun. Ini hadis Tuan. Tuan kalau mau marah jangan sama saya. Oh ini Ustaz keras ini Ustaz. Mana ada keras, saya lembut saja tangan saya. Tak ada keras. Nah, ini sampaikan yang benar. Qulil haqqa walau kana murran. Sampaikan yang benar walaupun pahit. Ini dengan sangat pahit saya ucapkan, ini saya sampaikan untuk menyelamatkan kita semua. Tanda sayang saya kepada umat, maka saya sampaikan hadis ini. Bukan ini dibiar-biarkan, simpan-simpan saja tak sedap lah sama orang kampung, sama tok guru, sama tuan guru, sama ini tak sedap. Bukan tak sedap agama ni. Kita sampaikan apa adanya. Nah, dari mulai sekarang ni dekat-dekat Ramadan, 5 waktu kita jaga, insyaallah ya, di awal waktu. Jangan ketinggalan takbiratullah, sebab Ramadan ini, maksud Ramadan itu memperbaiki amal ibadah kita. Yang terlambat jadi cepat segera, yang lupa jadi ingat, yang kurang disempurnakan. Nah, itu maksud. Yang jumlahnya kurang ditambah, yang kualitas mutunya kurang ditambah supaya bermutu, yang bacaannya kurang baiki. Itu maksud. Sehingga bulan Ramadan ini kita penuh, Masya Allah, amal ibadah. Ini kaum laki-laki terutama nih, jangan sampai ada sholat di rumah lagi. Mulai hari ini tobat, janji pada Allah, ya Allah saya tidak mau sholat di rumah lagi ya Allah. Ustaz, saya sholat di rumah saya supaya khusyuk. Saya jadi imamnya sama keluarga. Siapa bilang supaya khusyuk? Siapa mengatakan sholat di rumah lebih khusyuk? Kalau andai kata sholat di rumah itu lebih khusyuk, pasti Nabi Muhammad lebih dulu memberikan contoh. Rasulullah itu 11 istrinya, anak-anaknya berapa sudah boleh bikin satu surau sendiri. Betul tak? Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Nabi tergopoh-gopoh susah payah. Waktu sakit 14 hari sakit di akhir hayat Rasulullah SAW. Hari ke-13 Nabi masih dipapah oleh 2 orang sahabat, Tolhah dan Abu Hurairah, dalam memapah Rasulullah masuk ke masjid dalam keadaan susah payah. Didudukkan di saf pertama di belakang imam. Maka Nabi mengisyaratkan, ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin, anta imam. Wahai Abu Bakar, engkau yang jadi imam. Nabi dalam keadaan duduk, sholat sambil duduk. Itu maknanya apa? Begitu pentingnya sholat berjamaah di sisi Nabi. Padahal Nabi dalam keadaan susah payah sakit. Nah, hari ke-14 Rasulullah wafat. 14 hari sakit terakhir, hari ke-13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 masih di masjid. Hari ke-14 baru Nabi wafat, sudah tidak sholat di masjid. Kita baru sakit flu saja sudah kaki kita tak boleh datang masjid. Padahal yang influenza itu hidung kita, tapi kaki kita tak sanggup datang ke masjid. Apa kaitannya? Ini bulan puasa nih, hati-hati. Jangan sampai karena sholat kita enggak benar, amal-amal kita yang lain tertolak. Sebab sholat ini yang akan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama sekali nanti di hari kiamat yang akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Apabila sholatnya benar, maka seluruh amal diterima.
Idza fasada fa fasada sa'iru amalihi. Apabila salatnya rusak, maka seluruh amal tidak diterima. Walaupun mungkin sudah haji 10 kali ke Makkah, tapi salatnya enggak benar, enggak diterima. Ini hadis Nabi. Nah, kenapa? Karena salat ini Allah perintahkan melalui satu mi'raj Rasulullah. Tidak seperti ibadah lain. Kalau puasa, zakat, haji itu perintahnya melalui Jibril. Jibril diantar oleh Allah beri perintah salat, beri perintah puasa, perintah zakat, perintah haji. Tapi kalau salat tidak. Rasulullah yang dibawa berjumpa kepada Allah. Tidak boleh pakai perantara langsung. Jibril hanya membawa saja, tetapi Jibril tidak ikut bersama masuk berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu bukti, satu tanda bahwa satu penghormatan yang tinggi terhadap kita, orang Islam sekarang ini mendapat hadiah salat, perintah salat itu. Ini harus kita paham. Makanya bulan Ramadan ini subhanallah, bulan Al-Quran, bulan amal ibadah, bulan salat, bulan zakat, masya Allah. Bulan perjuangan ini, bulan jihad. Kita betul-betul jangan sampai ada sedikit pun kurang. Maka disunnahkan bulan puasa itu melambatkan makan sahur, mensegerakan berbuka. Tapi melambatkan makan sahur jangan sampai azan subuh baru makan. Maksud melambatkan di situ ya di saat-saat sampai waktu imsak. Imsak itu lebih kurang 10 menit setelah imsak azan subuh lah. Nah, jadi kalau kita boleh makan diundur-undur dikit sampai waktu imsak kita sudah basuh tangan. Itu sunnah bagus. Jangan makan pukul 2, makan pukul 3, wah 1-2 jam lagi baru subuh, itu makruh. Maka kita makan mendekati kepada imsak. Nah, tetapi kalau berbuka puasa itu segerakan. Tapi maksud segerakan itu jangan mendahului waktu. Belum pukul beduk lagi sudah makan kita, bukan begitu maksudnya. Maksudnya mensegerakan itu begitu azan dikumandangkan, langsung kita tegukkan air atau makan 1 biji kurma. Sunnah. Makanya kalau ada takjil lagi bagus di masjid. Semua orang kampung-kampung datang ke masjid, ramai masjid. Takjil bukan perlu banyak ramai, tidak. Takjil 1 biji kurma, 1 teguk air sudah. Lepas azan qomat sembahyang maghrib berjamaah, ramai berjamaah. Sembahyang maghrib ramai, nanti sembahyang isya ramai, tarawih pun ramai. Bisa mah. Jangan maghrib 2-3 orang, tarawih 10-50 orang. Nanti salat isya 10-50 orang, 20 orang. Salat tarawihnya sampai ke belakang-belakang. Ini terbalik. Dulu kan pernah saya ceritakan di sini juga bahwa Nabi itu di hari pertama Ramadan itu salat. Banyak pengikutnya. Hari kedua lebih banyak lagi pengikutnya. Hari 3 lebih ramai lagi. Maka Nabi hentikan. Sahabat bertanya, kenapa engkau hentikan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya takut kalau nanti umatku mewajibkan sholat tarawih. Tak ada fardu sholat tarawih. Jadi kalau tuan tak sholat tarawih tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Tapi kalau tuan tidak sholat maghrib, itu sudah bahaya tuh. Nah, makanya kita harus melihat daripada potensi daripada ibadah itu. Nah, makanya di zaman Umar Ibn Khattab, ini digalakkan lagi. Ramai orang sembahyang tarawih ini ramai. Cuma di zaman Umar itu maghribnya pun ramai, isyanya pun ramai, tarawihnya pun ramai. Sehingga tidak ada perbedaan antara sholat maghrib, sholat isya, sholat tarawih. Nah, begitu. Jangan sampai sholat tarawih lebih banyak, maka seakan-akan kita, ya kan, peci kita masuk kantong, ya kan, slipper letak atas kepala. Terbaliklah tuh. Yang fardu kita jatuhkan, yang sunnah kita angkat. Nah, seperti itulah kita selama ini berpuasa. Makanya tahun ini kalau boleh puasa kita meningkat. Dari segi kaifiat caranya, dari segi fardunya, syarat-syaratnya kita pahami betul. Kesederhanaan ini bulan puasa bagus, kesederhanaan.
Pakaian sederhana, makan sederhana, buka puasa sederhana. Sehingga terasa itu lapar dan haus. Lapar dan haus betul-betul terasa. Sebagaimana yatim piatu fakir miskin tidak ada makanan, sebegitulah kita rasa lapar dan haus. Sehingga kita merasakan kesedihan mereka. Maka dibanyak-banyakkan bulan puasa ini kita ibadah yang lain kita tambah sunnah-sunnahnya. Di samping itu kita pun banyak sedekah, bayar zakat, sedekah. Masya Allah, ramai-ramai. Sehingga amal ibadah kita ini penuh. Nah, di bulan-bulan, di hari-hari terakhir ini nanti, kumpulan daripada amal kita, sudah ada rahmat Allah pada kita. 10 hari kedua sudah ada maghfirah, keampunan Allah pada kita. Di situ hati kita sudah sejuklah. Banyak menangislah kita itu. Sudah diampuni dosa-dosa kita. Tanda-tanda orang pandai menangis, itu tanda-tanda dihapuskan dosanya. Kalau ada orang ibadah, sholat, mengaji, berdoa, dia menangis, itu tanda-tanda doa dia dikabulkan dan dosa dia dihapuskan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita belum pandai menangis lagi, waduh, ini hati keras. Hati keras nih. Maka usahakan pandai menangis. Kalau kamu tidak pandai menangis, kata Nabi, pura-pura menangis. Macam lucu lah, tapi pura-pura, nanti lama-lama pandai menangis. Nah, satu saat Rasulullah sudah datang kepada sahabat-sahabat. Mereka tertawa cekikian. Tahu cekikian? Terbahak-bahak. Macam-macam ketawa. Maka Nabi bilang, apakah kalian sudah menjamin diri kalian ahli surga? Sehingga kalian nampak gigi-gigi kalian dalam ketawa. Ketahuilah bahwa sahabat-sahabatku, banyak tertawa itu adalah mengeraskan hati. Banyak tertawa itu mengeraskan hati. Maka ini penting di bulan puasa ini, kita tawadhu, khusyuk, qanaah, menyiapkan diri kita itu supaya dalam ibadah betul-betul. Nanti di hari selikuran 21, 23, 25, 20 akan nampak itu hasil. Hati orang yang dekat kepada Allah, dicinta kepada masjid. Maka di hari terakhir nanti di situ iktikaf. Nah, iktikaf ini ada aturan. Dalam Al-Qur'an disebut uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan kepada kamu, ya kan, berhubungan dengan istri kamu di malam hari, karena mereka pakaian kamu, kamu pun pakaian mereka. Di malam hari. Tetapi itu di dalam ayat disebut itu sampai 20 hari saja. 10 hari terakhir tidak. Di 10 hari terakhir itu disebutkan dalam ayat berikutnya, "Tsumma atimmus syiyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Al-Baqarah 185 186. Coba boleh nanti dibuka di rumah. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Sempurnakanlah siam kamu di malam hari. Macam mana sempurnakan siam di malam hari? Puasa itu siang hari lah, tak makan tak minum, tidak berhubungan suami istri. Ini pula sempurnakan puasa kamu di malam hari. Artinya apa? Amal ibadah iktikaf. Ya kan, dan tidak berhubungan dengan istri. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini dalil. Janganlah kamu berhubungan dengan mereka, istri-istri kamu, wa antum akifuna fil masajid, dan kamu iktikaf di masjid-masjid. Bukan wa antum akifuna fil masjid. Kamu iktikaf di satu masjid, bukan fil masajid, di masjid-masjid. Ini di masjid-masjid. Jadi kalau di sini ada beberapa masjid sini, kita pindah-pindahlah iktikaf. Nah, memang begitu perintahnya. Apa nak kita buat? Ini perintah. Maka 10 hari terakhir itu siapkan. Nabi sudah mengikat pinggang dia. Apa ikat pinggang itu sini namanya? Ikat pinggang maksudnya dari pinggang ke bawah lah diikat. Tidak boleh ada yang bergerak-gerak. Ya tak? Selama 10 hari terakhir. Nabi memberi contoh. Nah, makanya kalau perempuan-perempuan itu paling-paling mengantar makanan di malam hari ke masjid. Tapi yang paling bagus itu tidak usah. Nah, orang-orang secara bergiliran. Kalau kita sekarang kan sudah modern, sudah boleh kaum ibu mengantar sampai dekat pintu masjid saja.
diterima di situ, kumpul di situ. Nanti malam sama-sama makan sahur. Oleh orang-orang yang itikaf. Nah, itu lagi bagus. Sehingga malam-malam itikaf itu merebut Lailatul Qadar. Nah, itu kesempatan merebut Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ini tidak ada di bulan lain. Nah, tidak ada di bulan, hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang mana? 1000 bulan yang di situ ada amal soleh, yang di situ ada orang berpuasa, yang di situ ada orang sholat, di situ ada orang berdakwah, di situ ada orang mengaji Al-Quran, di situ ada orang tahajud, di situ ada orang bayar zakat, di situ ada orang alim, di situ ada orang hafiz Quran. 1000 bulannya itu. Maka yang satu malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan itu. Bukan 1000 bulan yang hampa, 1000 bulan yang maksiat, 1000 bulan yang berjudi, 1000 bulan yang mencuri, 1000 bulan yang menipu, bukan. Tapi 1000 bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan dan iman dan amal soleh. Maka satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada semua itu. Hadirnya mulia, dapatkah kita memahami berapa tinggi nilai Lailatul Qadar itu? Makanya kalau 1000 bulan berarti 83 tahun 4 bulan. Sedangkan umur kita rata-rata berapa? Nabi telah bersabda, saya cakap ilmiah nih, ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nabi bersabda, a'maru ummati faqad baina sittina aw sab'ina sana. Umur umatku antara 60-70 tahun. Berarti maksimum 70. Kalaupun ada sikit-sikit adalah, tambahlah, jarang-jarang. Sini ada enggak umur yang 80 di sini? Hah? Hampir-hampir tak ada lah ya. 70 lebih sedikit ada. Adapun mungkin satu-satu lah ya, satu-satu. Ini Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Tapi satu Lailatul Qadar bernilai 83 tahun 4 bulan. Dapat waktu ya. Boleh kita tangguh sejenak ya. Nanti kita sambung sedikit lagi ya. Kita menghargai waktu sholat. Nanti setelah azan, sebelum qomat kita tambah sedikit lagi. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Aduh,
Atizatin Muhammad Baik hadirin yang mulia, kita sambungkan sedikit lagi. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan itu penuh ya dengan kebaikan-kebaikan. Sudah pahalanya dilipat gandakan, pintu surga dibuka, azab kubur ditunda, kemudian setan dibelenggu. Berapa tuh? Rahmat diperbanyak, keampunan dilepaskan, ya kan? Orang dapat Lailatul Qadar dan dibebaskan dari api neraka dan kembali fitrah Idul Fitri. Subhanallah. Subhanallah, maha kaya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tapi andai kata ada manusia yang enggak mau beribadah di bulan Ramadan, betapa bodohnya lah itu orang. Betapa bodoh. Dikasih istana yang besar, yang bagus, kereta nomor 1 yang paling bagus, perempuan istri cantik-cantik yang paling bagus, masya Allah. Baju dengan dengan berwarna-warni, perak, mahkota daripada emas, berlian, semua automatically. Mau makan tinggal ingat saja langsung datang makanan. Saya mau ayam goreng langsung datang. Saya ini mau daging unta langsung datang. Saya mau makan durian langsung datang, terbuka, terkupas. Automatically. Tiba-tiba ada manusia yang tak mau mengambil itu. Apa tak namanya manusia bodoh ataupun jahil. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan ini diberi kesempatan yang besar, tetapi kita masih tidak membuka akal sehat kita. Makanya di situ di ayat itu disebutkan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu akhir ayat. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nih hati yang terbimbing nih. Kalau hati ini sudah terbimbing, subhanallah, macam dituntun lah, budak kecil dituntun. Coba budak kecil itu, tak ada akal budak kecil itu. Ya, sebentar tengok api dia nak makan api. Betul tak? Kadang-kadang kotoran dia sendiri pun dia nak makan juga. Tak ada akal. Kalau tak ada ibu dia bimbing dia, macam mana tuh anak? Dia main api, maknya bilang jangan nak, nanti terbakar. Maknya pula dipukul sama dia. Mama jahat. Maksud mamanya itu supaya dia jangan terbakar. Tapi karena dia tak paham, nah itulah. Kita pun seperti itulah kepada Allah. Allah sudah bagi kepada kita jalan yang bagus, diutuskan Rasul untuk memberikan petunjuk, bimbingan, diberi Al-Quran nih sebagai penerangan. Nih jalan yang benar, nih jalan kamu, nih bagus, ini makan bervitamin, ini ada racun. Jangan lewat sini kamu nanti masuk jurang, lewat sini jalan bagus, ini tol road. Ini ashabul yamin sebelah kanan, jangan ashabul shimal. Untuk itu pun diberi akal lagi supaya dapat menimbang baik buruk. Afala ta'qilun? Kenapa kamu tak mau gunakan akal kamu? Afala tatadabbarun? Kenapa kamu tidak mau menimbang-nimbang kebaikan? Afala tasma'un? Kenapa kamu tidak mau mendengar? Afala tubsirun? Kenapa kamu tidak mau melihat? Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya yang demikian itu adalah ibrah, pelajaran kepada kamu wahai ulil absar. Ulil absar itu orang yang pandai memandang dengan kacamata hati dia. Bukan mata luar saja. Kacamata, paham kacamata ya? Kacamata inilah kacamata, kaca letak di mata. Ada kacamata luar, ada kacamata hati. Maka liulil absar, orang yang memandang dengan kacamata hati dia. Mata hati dia tajam kepada Allah Subhanahu wa taala.
paham terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baikin amal kita di bulan Ramadan ini, kemarin saya waktu belum kesini kesempatan dijemput oleh radio FM 104,3 Batam Singapura. Ceramahlah antara asar sampai maghrib 1,5 jam. Ini perkara ini ada yang bertanya, macam mana kami ini orang pendosa banyak, ramai dosa, buat maksiat macam-macam, apakah Allah mengampuni kami? Dia tanya. Oh, ini orang berani juga dia bertanya tuh. Subhanallah. Saya bilang illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Allah memberi pengecualian kepada orang-orang yang taubat. Ini dosa dia sudah 3 gunung, Tuhan. Semua dosa sudah dilakukan sama dia. Tapi dia tobat, mau tobat kepada Allah. Wa aslahu, setelah tobat dia baiki amal dia. Apa-apa yang kurang dia baiki, dia belajar lagi betul-betul. Lepas tu wa bayyanu, dan dia buktikan bahwa dia sudah tobat, berusaha untuk islah diri dan membuktikan bahwa dirinya tidak seperti itu. Saya memang pernah masuk jail, kami panggil masuk penjara, tapi sekarang saya sudah berubah. Saya sekarang sudah kepingin baik. Saya setiap hari sholat 5 waktu ke masjid. Saya sedekah, saya berbuat baik, silaturahmi. Tolong saya diberi kesempatan untuk taubat. Nah, buktikan. Kita ni semua pendosa. Tidak ada kita yang absen daripada dosa. Semua kita pendosa. Mata kita penuh dosa, telinga kita penuh dosa, mulut kita lagi-lagi penuh dosa, tangan kita ni lagi-lagi penuh dosa, kaki kita penuh dosa. Maka dengan tumpukan dosa yang 11 bulan yang sudah kita kumpul-kumpul ini, di bulan Ramadan ini kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bulan Ramadan bulan pembakaran dosa. Ramadan itu membakar, artinya bakar dosa kita ini. Setan sudah dibelenggu. Maka jangan hati-hati kita. Ini kadang-kadang kita setan sudah diikat pun kita masih kalah lagi sama setan. Coba main di atas ring, setan letak situ diikat. Ikat tangan dia, ikat kaki dia, kita pukul. Kira-kira siapa yang menang? Hah? Setan paham, malah dia paling pukul saya dengan hawa nafsu. Dia tahu manusia dengan hawa nafsu. Begitu dipukul pakai job kiri, maka dia pun elakkan sikit, orang itu pun terpelanting masuk keluar dia di dalam ring, dari atas ring. Habislah, hari ketiga puasa pun sudah batal. Ya kan? Jadi puasanya hari pertama, hari ke-15, hari ke-30 saja. 3 hari saja puasa. Nah, inilah orang Islam zaman sekarang. Sibuk di pasar, sibuk di kedai, sibuk di mana-mana, lupa pahala. Nah, Islam masih Islam. Maka Nabi bilang, sayati zamanun alan nas la yabqa minal islami illa ismu. Tidak ada, nanti akan datang satu zaman di tengah umatku di akhir zaman tidak sesisa Islam kecuali tinggal nama. Islam tinggal nama. Namanya pula dia punya buat restoran namanya Al-Barkah. Iya tak? Rumah makan Al-Barkah, iyalah. Siang hari pula buka di bulan puasa. Macam mana tuh? Nah, yang berkedai namanya Abdurrahman, yang makan pun Abdurrahim. Di bulan Ramadan buka puasa, tiap siang hari buka. Kenapa buka siang hari? Oh, saya mau berkhidmat kepada orang-orang tidak berpuasa. Siapa memerintahkan Tuhan berkhidmat kepada orang tidak berpuasa? Ada pula hadis baru. Saya mau berkhidmat kepada orang yang tidak berpuasa. Seharusnya orang tidak berpuasa itu malu hati. Kenapa kita khidmat dia? Pergilah mau ondok-ondok di belakang, makan sendiri, takut tengok orang. Itu nama tak puasa. Jangan pula dikhidmat dia. Nah ini ya, mudah-mudahan sampai sekarang ni mudah-mudahan lah dekat. Tapi kalau di Malaysia saya tengok tak ada lah. Bulan puasa siang hari buka warung ada? Tak ada ya. Kalau tempat kami ramai tuan, itu ditutup dari luar. Tutup kan pakai tirai. Tapi kaki nampak bawah goyang-goyang begini.
Rupanya ada orang duduk juga ada pada kursi dia. Bekerja orang duduk situ, ada kaki saja. Rupanya begitu buka tirai lagi sedap makan siang di situ. Masya Allah. Macam manalah dosanya besarnya itu ya. Nah ini kita perhatikan. Makanya jangan sampai kita kalah sama setan. Nah, makanya kita rebut Idul Fitri. Nah ini terakhir nih, Idul Fitri. Apa itu Idul Fitri? Coba kita kembali ulang. Id kembali, Fitri suci, kembali pada kesucian. Kita tadinya kotor, 11 bulan sudah kotor, mata kita kotor, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kerja kita, amal kita nih sudah makan yang kotor. Maka Idul Fitri kembali kepada suci, kembali kepada fitrah. Dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua ibu bapaknya lah ayyujahidannahu, menjadikannya seorang Yahudi, au yunassirannahu, menjadikannya seorang Nasrani, au yumajisannahu, ataupun menjadikannya seorang Majusi. 3 agama yang kafir kepada Allah. 2 orang tua inilah merusak anak dia sendiri. Tapi anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Di dalam tafsir, suci itu bukan suci daripada najis. Oh, suci daripada darah, bukan. Suci di sini adalah Islam. Jadi anak lahir dalam keadaan Islam. Apa buktinya? Kalau anak budak kecil ini meninggal dunia, dia belum cukup umur, maka dia nanti di surga masuk menjadi wildanul mukhalladun, anak-anak perhiasan di surga. Walaupun ayahnya Yahudi dan Nasara, tapi anaknya ini mati dalam keadaan kecil, maka dia menjadi wildanul mukhalladun. Itu buktinya anak lahir dalam keadaan fitrah, walaupun hasil zina. Nah ini kehebatan seorang anak lahir itu dalam keadaan suci. Maka suci ini penting. Makanya Idul Fitri kembali suci, kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Bahkan bukan hanya sebagai anak yang tidak berdosa, tetapi penuh dengan pahala-pahala selama di bulan Ramadan. Makanya Idul Fitri ini kembali suci, bukan kembali pulang. Kita salah arti. Kembali pulang itu mudik lah. Kalau bahasa Jakarta, mudik ya, mudik. Kemana mudiknya? Ke Jawa, ke Sumatera. Udah punya tiket belum? Oh, tiket kereta mahal. Tiket tren mahal. Tiket kapal terbang mahal lagi. Tapi sudah booking semua habis. Jadi fikirnya fikir tiket. Nah, jadi Idul Fitri yang dimaksud kembali fitrah. Makanya maaf-maafan kepada jiran tetangga kita. Di mana kita banyak buat dosa, situlah kita minta maaf. Kalau kita banyak buat dosa di Kuantan Peret lah kita minta maaf sama orang-orang situ. Takkan pula hari pertama kita udah pulang pergi ke mana-mana, tempat kita buat dosa kita diamkan saja. Ini kesalahan selama ini sudah jadi budaya. Hari pertama puasa sudah pulang pergi Kuantan, sudah pergi Terengganu, dia buat dosa di Bukit Sekilau, dia buat dosa 1 tahun. Dia makan sop wangi, sopnya sampai wangi sampai ke rumah tetangga, tapi tetangga tak dikirim sop, dosa. Ada kambing orang lewat, dia maki-maki tuan kambing tuh. Kamu sudah ada larangan masuk sini, kamu makan rumput aku. Dasar kamu kambingnya si Fulan. Berdosa lah gara-gara kambing. Nah 1 tahun kumpul-kumpul dosa, minta maaf lah. Hari pertama Idul Fitri minta maaf dulu, baru hari kedua ketiga nak pulang kampung boleh. Di mana kita tempat banyak berbuat dosa, disitulah kita meminta maaf paling pertama. Insya Allah ya. Jangan sampai kita berislam ini karena budaya saja, tapi karena syariat ya, karena syariat. Kalaupun kita belum tahu, sekarang kita belajar supaya untuk baiki amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebaikan. Makanya kalau di puasa ini kita ada kurang 1, 2 atau 3 hari, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jaga, jangan sampai kita tak bayar. Dan sampai ini sudah bulan Sya'ban, puasa tahun lalu 3 hari belum bayar, habislah itu. Sudah itu esok sudah Ramadan, tahun lepas belum bayar nih, bikin utang lagi. Berapa kali utang? Nah makanya kita harus jaga ya, jangan sampai utang ini berlipat ganda. Iya kalau kita mati, makanya kalau boleh, kalau kita tak mampu untuk membayar, bagus kita bayar fidyah. Bayar fidyah itu tunaikan saat itu juga. Jangan tunggu bulan depan bayar fidyah. Kalau masih hidup, tiba-tiba kita mati, belum utang puasa kita nih, masuk neraka tuan. Puasa sama sholat itu sama standar dia. Rukun Islam ini tak boleh ditunda, tak boleh ditinggal, maka dia jatuh kepada haram.
langsung jatuh kepada haram kepada kita. Nah, ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Saya juga mohon dimaafkan ya. Mungkin sini dulu apa ceramah kita malam ini. Ya, bila-bila masa kita boleh berjumpa lagi ya. Doakan saya menjadi ustadz yang baik ya. Apa-apa yang saya sampaikan ini dapat saya amalkan juga. Semua kita saling memaafkan satu sama lain sehingga bulan Ramadan ini kita fresh ya, dalam keadaan senang sama senang ya, banyakkan sedekah, silaturahmi, berbuat baik ya, istighfar banyak-banyak, salat kita baiki, sembahyang kita, baca Quran dibanyak, zikir pagi dan petang, tahajud malam, baca Quran ya, suat-suat mak kita. Semua orang mak kita kunjung saudara-saudara kita, family kita di dalam bulan Ramadan ini sehingga kita mendapatkan yang terbaik. Hadani antum ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharamah innaha sa'at mustaqarran muqamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyil ummi Muhammadun ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada air.